Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Rabu tanggal 24 September 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama seperti biasa kita akan coba lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG yang hari ini buat level baru lagi ya. Jadi secara teknikal cukup bagus. Untuk IHSG ya, mudah-mudahan masih lanjut bullish sampai kapan ya? Sampai nyentuh resistnya mungkin ya. Dan resistannya juga cukup tinggi, ada di 9 ribuan ya. Nggak ada yang nggak mungkin kita ikuti aja untuk perkembangan IHSG. Untuk hari ini sendiri tadi pagi untuk IHSG langsung dibuka hijau ya, di awal market itu open gap atas. Opennya di level 8.060-an ya. Nah, 8.060-an, kemudian koreksi dikit, kemudian ditarik naik lagi dan close di 8125. Dan harga penutupan ini sekaligus harga tertingginya untuk IHSG ya. 8.125,20. Jadi semoga aja bisa buat swing high baru untuk indeks IHSG. Ya, walaupun kenaikan saham IHSG ini belum diikuti oleh saham-saham perbankan utama ya. Kita lihat untuk perkembangannya nanti gimana, kita ikuti aja. Kalau kita cek di sini untuk transaksi hari ini di IHSG tanggal 23 September, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan hari ini asingnya net buy ya. Asingnya lebih banyak masuk dan yang paling banyak dibeli oleh asing ada saham Bank BCA ya, asingnya udah mulai masuk ini di saham Bank BCA. Dan dari kemarin ya, udah nggak didistribusi oleh asing lagi. Hari ini net buy 258M untuk asingnya. Kemudian selain di saham Bank BCA, untuk hari ini asingnya juga masuk lagi di BRMS setelah kemarin koreksi kan. Gagal breakout, koreksi wajar, dan hari ini lanjut naik untuk saham BRMS. Ditambah lagi kalau nggak salah harga emasnya yang makin tinggi ya. Nanti kita akan cek coba untuk harga emas gimana. Kemudian selain BBCA, BRMS hari ini juga sektor batu bara itu naik cukup tinggi. Ada Bumi, ADI, terus Adaro ya. Hari ini naik tinggi untuk Adaro. Bumi yang paling banyak dibeli oleh asing untuk saham batu bara hari ini ada net buy 223,2M untuk asingnya. Kemudian ASII juga hari ini naik lumayan disertai akumulasi asing sebesar 115,2M. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini. Kemudian saham-saham yang paling banyak didistribusi ada Care. Care ini sektor kesehatan ya. Hari ini asingnya net sell 214 ini didistribusi asing ya. Kemudian CDIA hari ini asingnya keluar 157,5M. Bank Mandiri hari ini nggak terlalu ramai hitungannya, tapi asingnya keluar ya 95M. Kalau nggak salah itu minus merah walaupun nggak dalam-dalam banget, tapi semoga aja ini ya. Kalau misal turun itu nggak dalam-dalam banget harusnya ya. Kalau melihat sentimen sejauh ini sih bagus sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa untuk saat ini saham-saham yang kayak gini, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA itu masih pada di area bawah ya. Itu mungkin kesempatan buat teman-teman yang belum punya posisi atau mungkin yang udah ambil posisi di saham-saham ini tapi kok nggak terbang ya. Ada bersabar, kalau nggak mau ya pindah aja ke saham yang lain ya. Siapa tahu dengan teman-teman taking profit di perbankan ini walaupun taking profitnya nggak terlalu besar tapi kemudian pindah di saham yang lain bisa naik tinggi kan. Oke, tapi disclaimer ya, itu bukan saran. Kemudian Goto juga hari ini aslinya net sell 42M. Ya, ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing. Ya, hitungannya hari ini aslinya net buy, IHSG-nya buat rekor baru. Coba kita lihat untuk sentimen hari ini. Dana IPO emas Rp 4,66 triliun. Saham ini ARA ya, di awal IPO ini ARA, nanti kita akan coba cek. Kemudian kita lihat untuk Bank Sentral Brasil siap naikin suku bunga. Wah, ini udah ada yang mulai naikin ini.
padahal The Fed baru menurunkan kemarin ya. Kita lihat lagi ke bawah, ya IHSG melesat 1% lebih. JAR emas ya, ini JAR ini sekarang udah tinggi banget ya. Kalau kita ingat IPO-nya itu sempat ada yang akumulasi kemudian turun lumayan lama. Ini udah berkali-kali lipat ya. Untuk JAR ini punyanya itu siapa itu? Kalau nggak salah Haji Isam ya. Kita lihat lagi ke bawah, BI diperkirakan turunkan bunga lagi. Imbas penyaluran kredit yang masih tersendat. Ini BI menurunkan suku bunga terus, ini agak mengkhawatirkan sebenarnya ya, kalau misal rupiahnya nggak bisa maksudnya rupiah terus melemah, itu yang dikhawatirkan sih. Sekarang aja udah di level berapa untuk nilai tukar rupiah? 16.600-an ya kemarin kita cek. Nanti kita cek. Dan nggak tahu ini ya, untuk strategi menteri kita yang baru itu kayaknya lebih kalau Bu Sri Mulyani dulu itu kan lebih ke hati-hatian ya untuk menentukan kebijakan seperti ini. Nah, ini untuk menteri yang sekarang itu pede aja dikasih uang banyak ini masyarakatnya ya. Apakah akan terserap buat produktivitas atau konsumtif, itu yang agak mengkhawatirkan kalau terserapnya buat konsumtif. Nah, itu ada potensi bikin inflasi makin tinggi, kemudian ditambah lagi pelemahan nilai tukar ya. Cuman tetap ya kita harus positive thinking, siapa tahu kebijakan pemerintah kita saat ini itu ada faktor yang lain supaya masyarakat atau UMKM yang pinjam uang ke bank atau uang yang di bank keluar dari banknya itu digunakan untuk kegiatan produktif ya, semoga aja seperti itu. Kita lihat lagi ke bawah, ya ini sih, ya ini ya, BI menurunkan suku bunga. Sebenarnya bagus ya kalau untuk harga saham, untuk indeks ya, penurunan suku bunga itu bagus untuk indeks saham, asalkan masih wajar aja. Oke, kita coba lihat untuk nilai tukar rupiahnya pas video ini kita buat ada di level berapa. Untuk nilai tukar rupiah melemah lagi ini ke level 16.660. Semoga aja nggak buat level baru di atas 16.850, karena kalau bisa buat level baru melemahnya di atas itu ya potensinya ke 17.000 dan nggak menutup kemungkinan makin melemah untuk nilai tukar rupiah. Kalau nggak segera diatasi ya, kita lihat nanti gimana pemerintah kita mengatasi melemahnya nilai tukar ini. Ini yang perlu kita waspadai juga sih ya. Oke, itu untuk nilai tukar rupiahnya. Kita lihat untuk harga emasnya hari ini naik lagi gila-gilaan ke level 3.800-an, dan ini strategicalnya udah buat break ya. Kalau misal hari ini sampai nanti market Amerika tutup itu masih bisa bertahan di atas 3.800, berarti trennya masih bullish. Jadi kalau kita rupiahkan dengan kurs nilai tukar rupiah yang terus melemah, ini harga emas antam mahal ya. Untuk sekarang udah di 2 juta berapa ya? Ya kemungkinan lebih ya 2 jutanya. Untuk harganya udah mendekati 4.000 US dollar per troy ounce, kita kruskan ke rupiah yang mendekati 17.000, itu makin nggak, wah, makin mahal ini untuk emas. Oke, kita lihat lagi untuk harga Bitcoinnya masih di 113, 112. Ini pas video ini kita buat ada di level 103.000 US dollar per koinnya. Untuk harga minyaknya normal, untuk WTI ada di 62,8 US dollar per barel, untuk Brent-nya di 67,9. Jadi untuk saat ini yang bisa jadi fokus teman-teman yaitu harga emas dan nilai tukar rupiah ya, selain kebijakan dari pemerintah kita. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG dan market secara globalnya. Semoga aja IHSG-nya masih bisa naik ya, karena
Yaitu eh penurunan suku bunga itu ya walaupun ada plus minusnya tapi untuk saham itu lebih ke plusnya. Oke. Langsung aja ke saham. Yang pertama kita akan cek seperti biasa perbankan dulu. BBCA yang hari ini asingnya masuk ya dengan jumlah yang lumayan banyak tadi net buy 300-an M dan secara teknikal berhasil break di atas 7820. 7.820 close di 7875. Ya secara historinya masih di bawah ya, masih di area bottom, padahal IHSG-nya udah buat level baru terus. Jadi yang mau entry sih ya monggo, disclaimer ya. Harusnya resikonya nggak terlalu besar walaupun secara valuasinya ya ada saham-saham yang lebih murah seperti Bank Mandiri kan, lebih murah dibandingkan BBCA. Secara valuasi, cuman kalau secara performanya kayaknya lebih bagus BBCA karena dari segi net income-nya untuk BBCA ini positif terus ya, sedangkan untuk Bank Mandiri di kuartal 2 kemarin kita tahu sendiri gimana turun. Oke, itu untuk BBCA secara teknikal jadi pantau 7825. Semoga minggu ini masih bisa bertahan dan kalau hijau itu target price-nya buat teman-teman yang mau swing, misal mau ambil posisi besok atau tadi udah ambil posisi, itu resistnya ada di 8250 ya. Ya semoga aja minggu ini bisa nyentuh level ini atau nguji resistnya ini. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya, oh ya kita belum cek untuk transaksinya gimana. Hari ini net buy sebanyak 258 M untuk asingnya masuk ya. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 23 September, untuk asingnya yang masuk ada YU, ZP, RX, AK, BK. Jadi, dominasi broker-broker asing yang hari ini akumulasi di BBCA yang masuk, dan yang keluar itu lokal. Retailnya banyak yang taking profit ya, YP, CC, SQ, XL. Ya mungkin hari ini teman-teman kita keluar di perbankan, masuk di batubara kan, siapa tahu floating profit juga. Jadi ya mungkin besok ada potensi naik sih kalau lihat transaksi Bank BCA hari ini. Semoga ini ya tadi itu bertahan di 7825 dan ngejar 8250. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini koreksi untuk saham BBRI 0,48%, bahkan tadi pagi itu open gap bawah. Ya tadi pagi dibuka merah untuk saham Bank BRI. Tadi itu opennya di sini, bentar. Di sini ya, tadi opennya di 4120, sempat naik mentok di 4170 aja. Habis itu turun lagi. Ya mencoba buat break di atas 4190 tapi belum untuk hari ini. Kita lihat aja untuk minggu ini gimana. Kalau bisa break di atas 4190, 4200 itu ngejar resistennya yang di 4450 60-an ya. Dipantau aja level 4200 untuk Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI, hitungannya sih untuk BBRI udah naik lumayan tinggi ya dari harga terendahnya waktu itu di tanggal 28 Februari. Ya, maksudnya lebih tinggi, naiknya itu persentasenya lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan harga Mandiri, harga BBCA, yaitu ya hitungannya masih di area bawah. Itu untuk saham Bank Mandiri pantau aja 4200. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini net sell ya untuk asingnya di saham Bank Mandiri itu net sell, tapi Bank Mandiri Bank BRI net sell tapi nggak terlalu banyak, 46,7 M, ditambah lagi nggak terlalu ramai juga, jadi semoga aja ini hitungannya masih koreksi wajar. Ya kalau misal besok perbankan ramai ya mudah-mudahan bisa terbang. Itu untuk saham Bank BRI. Kita lihat untuk detailnya BBRI hari ini siapa yang distribusi. Tanggal 23 untuk asingnya sendiri yang distribusi ada ZP, net sell sebanyak 211 M. Dan yang nampung untuk asingnya juga lumayan sih, AKYURX ya. Untuk lokalnya sendiri net buy, jadi yang distribusi asing tapi yang nampung paling banyak juga asing sih. Jadi mudah-mudahan aja hari ini koreksi wajar untuk BBRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang
Hari ini juga minus tipis 0,23% ke 4410 ya. Ini yang harganya belum kemana-mana. Nggak tahu ini kenapa ya. Apakah terlalu banyak muatannya? Jadi berat buat naik. Ya di area support sih, di area bottom juga, dan untuk support resistennya masih sama, resistennya di 4530 dan supportnya di 4250. Coba kita lihat untuk transaksinya gimana untuk saham Bank Mandiri hari ini. Tadi aslinya net sell ya, net sell, dan yang keluar itu ada AK, KZYU, net sell. AK paling banyak 65M, KZ 53M, dan sepi ya untuk hari ini. Bank Mandiri itu cenderung sepi. BMRI mungkin nunggu rame aja, mudah-mudahan bisa naik ya. Dan walaupun sepi aslinya keluar pun turunnya nggak terlalu dalam karena harga sahamnya yang itunya udah di area bawah ya. Jadi kalau mau entry di sekarang mungkin yang belum punya posisi ya harusnya aman. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA yang hari ini didistribusi asing. Dan harga sahamnya koreksi 2,80% ya, walaupun tadi sempat naik hijau dulu di awal market open gap atas. Ya, walaupun open gapnya nggak terlalu tinggi, tapi paling nggak sempat hijau. Jadi yang nggak terlalu serakah, mungkin udah di taking profit dan turun, bisa ambil posisi lagi. Ini kalau secara teknikalnya supportnya di 1670 ya, tadi sempat turun mentok itu di 1690 aja. Eh Ya kalau mau entry momentum bagusnya kalau mau entry di area sini. Di 1670, 1680 ya, itu kalau ada tanda-tanda buat pullback naik. Kita lihat untuk hari ini asing distribusi sebanyak 157M, lumayan banyak juga ya. CDIA kita lihat siapa, apakah ada yang jaga harga atau enggak. Untuk asingnya sendiri net sell ya. AK net sell 117M, ZP net sell 26,5M, TC net sell 24M, dan yang nampung itu ada BK. Ya nggak nampung juga ya karena cuman 11 eman ya, sedangkan yang jualan jauh lebih banyak. Jadi hari ini asingnya net sell, lokalnya net buy, dan banyak retail yang masuk. Kalau lihat secara keseluruhan ya didistribusi hari ini untuk CDIA oleh asing. Ya untuk besok hati-hati aja, kalau merah jangan buru-buru entry, tunggu di 1160, 1170. Itu area support terdekat ya, semoga aja nggak jebol. Tapi kalau jebol di bawah itu ya mending kalau jebol ya yang belum punya posisi jangan entry dulu gitu aja ya. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham ASI. ASI hari ini naik lumayan tinggi. 3,51% kan hitungannya lumayan tinggi untuk saham seperti ASI ya, dan naiknya juga disertai akumulasi asing. Untuk target price-nya buat teman-teman mungkin yang kemarin ambil di support di sini atau ambil di support yang di sini dan belum sempat taking profit, semoga aja minggu ini atau mungkin minggu depan ya, kalau minggu ini nggak bisa nyentuh resistnya masih di 6125. Bisa pasang sell limit di area sini kalau mau diamankan, tapi kalau enggak juga disclaimer. Untuk pendapatannya di kuartal 2 bagus, tinggal kita nanti tunggu di kuartal 3-nya gimana. Kemungkinan kalau bagus ya bisa break di atas 6 ribuan ini. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham ASI ya. ASI hari ini tanggal 23 diakumulasi broker-broker asing. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang masuk untuk asingnya BK, BB, YU, KZ, AK, TCRX, ini versi asing dan nilainya cukup besar kalau kita bandingkan yang keluar ya. Yang keluar hitungan juta, yang masuk puluhan M. Jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya net sell, retail pada taking profit ya. Pada keluar. Kemungkinan sih taking profit karena ini harga sahamnya kan udah di atas dibandingkan beberapa bulan yang lalu kan. Jadi kita pantau aja untuk ASI, kemungkinan sih minggu ini mudah-mudahan bisa nyentuh 6150, mudah-mudahan ya.
Tapi kalau belum bisa break, kalau misal aslinya nggak distribusi ya kemungkinan masih bullish. Soalnya ini secara teknikal udah konfirmasi bullish. Naik, higher high, turun, higher low, naik, break, higher high lagi, turun, higher low, ini break lagi ya di atas higher high-nya yang di 5.800-an. Jadi mungkin ketika gagal break di atas 6125 itu ada potensi koreksi. Jadi kalau taking profit di sini, nanti ketika koreksi bisa ambil posisi lagi ketika tanda-tanda buat pullback naik. Seperti itu. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita cek HMSP ya, yang kemarin naik cukup tinggi, hari ini pun juga naik cukup tinggi tadi ya. Tadi sempat naik cukup tinggi mendekati resist di 920 nanggung ya, padahal 930 itu resistnya. Jadi mendekati resistennya aja, belum sempat nguji ya. Cuman paling enggak udah mendekati resist, jadi mungkin teman-teman yang tadi udah pasang sell limit mendekati resistnya dan match ya bisa ambil posisi lagi kalau emang sentimennya nggak ada yang negatif ya. Dan kemungkinan masih positif ini untuk sentimen HMSP, kemudian GGRM ya, saham-saham rokok habis Menteri Keuangan kita berstatement kalau harga cukainya kayak Fir'aun ya naik ya harga sahamnya ya. Apakah akan turun atau enggak ya kita lihat nanti gimana kebijakan cukai. Tapi kemungkinan kalau naik enggak ya kayaknya ya kalau lihat statementnya yang kemarin masa habis buat statement kayak gitu dinaikin kan parah ya. Kita lihat untuk eh, transaksinya hari ini HMSP gimana, cukup liquid ya hari ini, jarang-jarang untuk HMSP lebih dari seramai ini. YPXL CC MG scalpingan tapi kita retail ya. XL CC masih netbuy cukup banyak secara keseluruhan hari ini di ya ini sih yang masuk malah retail. Yang nggak tahu juga karena ini nilainya besar ya, jadi nggak ada jaminan retail. Siapa tahu ada investor besar cuman pakai broker ini kan. MG jualan 42M, jadi ya mungkin MG-nya tadi ketika naik taking profit di atas ya, dan kayaknya kemungkinan kalau ini ya bisa jadi retail sih karena nggak jaga harga. Kita lihat untuk rata-rata belinya di harga berapa ya. Untuk XL, CC, XC rata-rata belinya di 860-an, 860-an ya. 862, 865, 862, 86, wah floating loss ya. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini entry dan floating loss tapi nggak terlalu dalam, untuk besok sih kalau misal merah, kayaknya ada potensi merah ya. Jangan buru-buru buat average down ya, mungkin tunggu di area supportnya 770, 770, 770 apakah double atau enggak, semoga aja enggak ya, semoga aja mantul naik. Jadi kalau mau average down atau entry, pantau area supportnya yang di sini kalau misal besok merah ya. Tapi disclaimer, kalau lihat candlenya hari ini walaupun masih ditutup hijau, tapi sellernya ini lumayan kuat ya, dari harga 920 ditarik close di 830 kan berarti sellernya kuat ya. Kayaknya potensi lebih ke merah dulu di awal market. Kita lihat aja besok ya. Tapi nggak jaminan sih, cuman cenderung koreksi dulu. Oke, itu untuk saham MSB. Selanjutnya kita akan cek saham batu bara ini yang ngegas ya hari ini. Pertama kita cek Adaro dulu, naik 6%-an. Setelah sekian lama berada turun ya, akhirnya langsung naik 6%. Walaupun naik 6% mungkin masih banyak yang floating loss. Tapi kalau melihat valuasinya hitungannya masih murah. Dan ya coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Untuk Adaro hari ini tanggal 23, hitungannya diakumulasi oleh NI 18M, ZP-nya malah jualan, asingnya net sell ya. Jadi naiknya Adaro ini malah dijadikan kesempatan asing buat keluar. Retail-retail juga sebagian keluar sih. Jadi untuk besok ini agak ya kalau mau entry ya sebenarnya nggak mahal. Ya di harga sekarang nggak terlalu mahal, cuman jangan apa ya,
eh ya jangan banyak-banyak ya, jangan naruh semua portonya di sini. Mungkin seperti itu sih. Kalau naik resistnya ada di 1900. Hari ini sih sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya, tapi cuman bisa technical rebound setinggi ini ya mungkin ya buat napas dulu kalau misal lanjut bearish ya. Jadi mungkin ya kalau mau entry lihat besok gimana volatilitasnya dan saham batubara yang lain. Kalau masih bagus disclaimer ya, nanti target price-nya di 1900. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang tadi itu 20% atau enggak ya. Di sini yo, jadi naik cukup tinggi hari ini Bumi ya, setelah kemarin masih MG-nya masih naik lumayan banyak. Hari ini open gap atas dan ngegas break di atas 131. Bahkan tadi sempat nyentuh 145 ya, walaupun ada perlawanan turun, tapi naiknya cukup tinggi hari ini 15%. Kita lihat apakah disertai akumulasi atau enggak. Hari ini Bumi tanggal 23 ya, diakumulasi asing ya, dan asingnya masuk cukup banyak hitungannya hari ini. Mungkin ini yang bikin harga sahamnya naik tinggi. Ada AK, BK, ZP, ABB, CC, ini versi asing semua, bahkan AK-nya netbuy 128M. Untuk lokalnya net sell ya, jadi ini yang bikin harga saham hari ini naik tinggi untuk Bumi. Dan ya transaksinya ada potensi masih bisa naik ya untuk besok atau minggu ini, mungkin ada potensi buat nguji 149, 150. Mungkin buat teman-teman yang tadi entry atau kemarin atau yang masih floating profit cukup banyak, ya kalau mau taking profit, kalau misal besok hijau ya, itu bisa pantau 149, 148, 150. Ini resistnya dan supaya lumayan dalam di 131. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Hari ini koreksi 152 minus 1,52%. Plus di 165 dan supportnya masih di 1560 ya, dan ya hitungannya untuk cuan ini nggak volatile ya, untuk sekarang nggak terlalu volatile. Tapi coba kita lihat untuk transaksinya gimana, apakah ramai atau enggak. Cuan hari ini tanggal 23 hitungannya yang akumulasi XL ya, netbuy 24M, turun harga sahamnya. Asingnya net sell, XL-nya versi lokal. Ya kalau mau entry bagusnya di 1560 ya, kalau misal besok merah dan di area support ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer kalau mau entry di area 1560 ini supportnya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini naik lagi cukup tinggi, 12% ya, setelah kemarin koreksi open gap bawah hijau candlenya, hari ini langsung hijau lagi dan berhasil break di atas 655 ya. Dan asingnya masuk lagi setelah kemarin tanggal hari Jumat ya, akumulasi 1 triliunan. Hari ini akumulasi berapa M ini? Untuk asing di saham BRMS 248M. Jadi kayaknya kemungkinan harga sahamnya masih bisa lanjut bullish. Kalau kita lihat hari ini tanggal 23, ini yang masuk didominasi broker-broker asing. ZP, AK, YU, ya ini versi asing. BK versi asing juga masuk. Untuk lokalnya net sell. Ya untuk target price-nya cukup tinggi sebenarnya di 890 ya, dan nggak ada yang nggak mungkin. Kita lihat aja, apalagi harga emasnya yang cukup tinggi, harga komoditasnya. Kalau mau entry momentum bagusnya di area supportnya 650 ya. Kalau misal koreksi ke area support ini ada tanda-tanda pullback, berarti yaitu kesempatan buat yang mau entry. Masih follow trend kan kalau misal merah dan koreksinya mantul di area support. Ya pantau aja area sini. Semoga aja koreksi dulu buat teman-teman yang mau entry, tapi yang udah floating profit ya disclaimer apakah kamu sebagian diamankan atau enggak ya. Tapi agak rawan koreksi, tapi potensinya bagus juga ini untuk BRMS ya, karena akumulasi asing cukup banyak. Oke, itu untuk saham BRMS, target price-nya lumayan tinggi di 885. Semoga aja bisa ngejar level ini untuk beberapa waktu ke depan.
Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA ini malah koreksi ya, padahal anak usahanya IPO arah hari ini. MDKA koreksi 2%-an. Coba kita lihat untuk transaksi hari ini gimana untuk MDKA. MDKA koreksi loh, padahal Antam naik, BRMS naik ya, mungkin bisa dipantau untuk MDKA besok ya. Kalau saham-saham emas ini masih hijau ya, bisa dipertimbangkan buat entry di MDKA. Kalau kita lihat di sini MDKA di distribusi RF 43,7 M. Untuk asingnya sendiri ada AK yang akumulasi sebenarnya 35 M ya. Jadi ya mungkin banyak retail yang masuk. Jadi ini koreksi dulu. Untuk besok mungkin apa ya? Pantau 25-20 ya. Semoga aja bisa break lagi di atas itu. Itu untuk MDKA. Selanjutnya kita akan cek Antam. Hari ini hijau naik 2,51%, walaupun nggak terlalu volatile ya. Kemarin itu kapan? Tanggal 9 September gagal break di atas 3860. Koreksi sideways di area support ini mulai naik lagi. Dan target price-nya masih di 3870. Kalau bisa break di atas itu, wah kemana ini? Harga emasnya naik tinggi ya, jadi mudah-mudahan nggak ada hal yang aneh-aneh untuk Antam ini, sehingga kemungkinan untuk profitnya itu yang tertinggi sampai sekarang ya. Kalau misal tahun depannya masih ngegas terus untuk harga emas ya, potensinya masih bagus ini. Kalau kita lihat secara teknikal, harga sekarang itu di area resist ya, jadi besok lihat aja di awal market. Kalau masih hijau, target price-nya bisa ke 4.200-an untuk saham Antam. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini Antam tanggal 23 diakumulasi margin oleh LG, AK, AK-nya versi asing. Selain AK versi asing ada CC yang akumulasi asingnya 30 eman. Untuk lokalnya ada LG versi lokal yang akumulasi dan yang distribusi CC lokal ya. CC asingnya masuk, CC lokalnya jualan. Retail-retail juga pada taking profit hari ini. Ya besok lihat aja di awal market ya. Kalau secara teknikal, disclaimer kalau mau entry follow trend, tapi di harga sekarang udah lumayan tinggi, itu aja ya. Kalau misal tiba-tiba harga emas turun kan nggak ada yang tahu, itu bisa dipertimbangkan buat diamankan yang udah floating profit. Pokoknya dalam di 3480 kalau misal turun ya. Selanjutnya yang terakhir kita cek saham emas ya. Emas hari ini arah, dan kita lihat kalau nggak terlalu ramai, kemungkinan sih enggak ya. Potensi besok arah lagi. Ya, potensinya besok. Oh, ini lumayan ramai loh. Hari ini di awal IPO itu nilai transaksinya 106 M. Jadi nggak ada jaminan besok arah ya. Kayaknya nggak belum tentu. Kayaknya ada potensi ada volatilitas untuk besok di saham emas. Hari ini ada LG yang jualan dan yang jaga harga siapa ini? MG ya. LG jualan, MG 100% buy. YB juga 100% buy. Tinggal besok ini apakah akan taking profit atau enggak. Mungkin di awal market ada potensi open gap atas ya, tapi kalau misal MG tiba-tiba jualan ya merah, turun maksudnya, bukan merah. Oh, tapi apakah habis itu naik lagi atau enggak ya tergantung seller buyer-nya atau tergantung running trade-nya. Untuk emas, kalau besok arah itu akan ke harga berapa untuk emas, coba kita hitung ya. Kalau besok arah ya, mungkin buat teman-teman yang mau taking profit besok, kalau mau ya, kalau enggak juga ya semoga aja bisa naik lagi di hari selanjutnya. Tapi yang udah cukup dan firasatnya nggak bagus untuk besok dan mau keluar, bisa pasang sell limit di area sini 3.600. Kalau misal naiknya 25%, maka akan opennya di 4.500. Kita pasang sell limit di area sini. Oke, itu untuk emas ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap terima kasih.